Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Senang sekali hari ini kita dapat belajar matematika kembali, masih bersama dengan para pengajar dari tim MGMP Matematika SMK PPN Tanjung Sari. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai nilai mutlak. Nilai mutlak. Nilai mutlak adalah jarak antara suatu bilangan dengan 0 pada garis bilangan. Oleh karena itu, nilai mutlak dari suatu bilangan selalu bernilai positif karena tidak ada jarak yang bernilai negatif. Sekali lagi, nilai mutlak dari suatu bilangan itu selalu bernilai positif. Nah, sekarang kita gambarkan garis bilangan. Masih ingat? Ya. Ada 0, kemudian bilangannya semakin ke kanan semakin positif, semakin ke kiri semakin negatif. Dari 0 ke kanan ada angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Nah, sekarang jarak dari suatu bilangan kepada nilai 0. Misalnya, berapa nilai mutlak dari 4? Nilai mutlak dari 4 itu jarak dari 4 kepada titik 0. 4, 3, 2, 1, 0. Jadi dari sini jaraknya ada berapa? Ada 4. Berapa nilai mutlak dari 2? Berarti jarak dari 2 ke 0. 1, 2. Jadi nilai mutlak 2 sama dengan 2. Nah, sekarang bagaimana kalau bilangannya negatif? Berapa nilai mutlak dari negatif 3? Berarti jarak dari negatif 3 ke 0. 1, 2, 3. Berapa nilai mutlak dari negatif 4? Berarti jarak dari negatif 4 ke 0. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang bagaimana dengan jarak dari 0 ke 0? Jarak atau nilai mutlak dari 0. Dari 0 ke 0 tidak ada langkahnya, berarti sama dengan 0. Nah, dari contoh-contoh tadi dapat disimpulkan bahwa nilai mutlak dari suatu bilangan itu selalu bernilai positif. Nah, perhatikan contoh-contoh tadi. Kita punya nilai mutlak dari 7 itu hasilnya sama dengan 7. Kemudian nilai mutlak dari negatif 7 hasilnya juga sama dengan 7. Maka kita punya hasil nilai mutlak 7 itu berasal dari bilangannya 7 positif atau berasal dari bilangan 7 negatif. Sama seperti angka 2 ini. Nilai mutlak dari negatif 2 hasilnya sama dengan 2. Nilai mutlak dari 2 juga hasilnya sama dengan 2. Berarti kita punya 2 itu merupakan hasil nilai mutlak dari negatif 2 atau hasil dari nilai mutlak 2. Nah, sekarang berapa bilangannya? Kalau kita beri tanda nilai mutlak hasilnya 3. Berarti bilangannya bisa kita peroleh dari 3 atau bisa kita peroleh dari negatif 3. Ya kan? Sekali lagi, berapa bilangannya? Kalau kita kasih tanda nilai mutlak, hasilnya sama dengan 8. Berarti bilangannya bisa 8 atau bisa juga dari negatif 8. Sampai sini bisa dipahami? Satu kali lagi ya, kita coba. Berapa bilangannya kalau kita kasih tanda nilai mutlak hasilnya sama dengan 50? Bilangannya bisa jadi 50 atau bisa juga negatif 50. Nah, sekarang bilangannya kita ganti pakai X. Berapa nilainya kalau dikasih nilai mutlak hasilnya sama dengan X? Polanya sama ya. Berarti bilangannya
bisa jadi X atau bisa jadi dari negatif X. Nah, berarti sekarang kita punya definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak. Nilai mutlak dari X itu sama dengan X untuk bilangan yang lebih dari atau sama dengan 0. Dan nilai mutlak X sama dengan negatif dari X untuk X-nya kurang dari 0. Kita lanjutkan ke contoh 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 4X sama dengan 40. Nilai mutlak dari 4X sama dengan 40. Kita gunakan lagi definisi seperti tadi. Nilai mutlak X sama dengan X dan nilai mutlak X sama dengan negatif X. Sekarang X-nya kita ganti dengan 4X. Jadi kita punya 4X sama dengan 40. 4X sama dengan 40 atau 4X sama dengan negatif 40 atau 4X sama dengan negatif 40. Kita selesaikan satu-satu. Berarti X sama dengan 40 kita pindahkan dibagi 4. Berarti X sama dengan 40 dibagi 4 10. Atau X sama dengan negatif 40 dibagi 4. Jadi X-nya sama dengan negatif 10. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 10 atau 10. Kita lanjutkan ke contoh ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X dikurang 5 sama dengan 9. Nilai mutlak 2X dikurang 5 sama dengan 9. Berarti 2X dikurang 5 sama dengan 9 atau 2X dikurang 5 sama dengan negatif 9. Kita selesaikan satu persatu. Berarti 2X sama dengan 9 pindah ruas tambah 5. Jadi 2X sama dengan 14. Berarti X sama dengan 14 dibagi 2. Jadi X-nya sama dengan 7. Satu lagi. Berarti 2X sama dengan negatif 9. Kita pindahkan tambah 5. Jadi 2X sama dengan negatif 4. Berarti X sama dengan negatif 4 dibagi 2. Jadi X sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaian sama dengan negatif 2 atau 7. Bisa ya? Satu lagi terakhir ya. Contoh 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X min 2 ditambah nilai mutlak 2X tambah 8 hasilnya sama dengan 15. Nah sekarang tanda nilai mutlaknya ada 2. Nilai mutlak X dikurang 2 ditambah nilai mutlak 2X tambah 8 sama dengan 15. Caranya sama. Berarti kita punya X min 2 ditambah 2X tambah 8 sama dengan 15. Kita buka tanda kurungnya. Jadi kita punya X min 2 ditambah 2X tambah 8 sama dengan
15. Kita geser, pindahkan X dengan X, variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Jadi X tambah 2X dikurang 2 ditambah 8 sama dengan 15. X ditambah 2X berarti 3X. Min 2 ditambah 8, utang 2 dibayar 8. Jadi tambah 6 sama dengan 15. Pindahkan 6. Jadi 3X sama dengan 15 dikurang 6. Berarti 3X sama dengan 9. Jadi X sama dengan 9 dibagi 3. Berarti X-nya sama dengan 3. Baru satu ya. Satu lagi. Atau X dikurang 2 ditambah 2X tambah 8 sama dengan negatif 15. Nah, sekarang sama dengan negatif 15. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya, silahkan kalian selesaikan sendiri sambil berlatih. Kemudian setelah ini akan ada latihan soal, kalian kerjakan di buku catatannya masing-masing. Jangan lupa diberi nama dan untuk dikumpulkan kepada guru mata pelajaran di kelasnya masing-masing. Terima kasih, cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.